Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vincent Willy Wardana, salah satu dosen di program studi S1 Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran pada mata kuliah fitopatologi dengan bobot 2 teori dan 1 praktikum. Metode perkuliahan yang akan saya ajarkan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaksi, dan Assessment, yaitu merupakan metode penyampaian materi pembelajaran yang dilanjutkan dengan forum diskusi dan pemberian tugas atau kuis. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah definisi dan ruang lingkup fitopatologi, konsep segitiga penyakit dan 5 penyakit, patogen utama penyakit tumbuhan, interaksi patogen inang, identifikasi dan diagnosis penyakit tumbuhan, hubungan infeksi patogen dan perubahan fisiologis tumbuhan, epidemi penyakit tumbuhan, dan manajemen pengelolaan penyakit. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah fitopatologi yaitu pertama, pengetahuan, menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekul, biologi organisme, ekologi, dan evolusi. CPL sikap meliputi pertama, memiliki moral, etika, etos kerja, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas serta bangga menjadi profesinya di bidang biologi. Dan yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan terdepan atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Keterampilan umum yang diharapkan adalah mahasiswa mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian biologi berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Keterampilan khusus yaitu mampu menyajikan solusi dalam memecahkan masalah terkait biologi melalui penerapan pengetahuan metode biologi dan teknologi yang relevan secara monodisipliner. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan mahasiswa menghadapi permasalahan terkait fitopatologi, mereka mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapatkan untuk mengusut penyebabnya, mengukur potensi risiko, dan memberikan alternatif jalan keluar permasalahannya. Referensi yang digunakan terutama buku karangan George and Agrios, Plant Pathology. Referensi juga dilengkapi dari buku Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan karangan Haryono Semangun. Dan juga buku The Epidemiology of Plant Disease karangan Cook dan rekan-rekan. Aktivitas dan penilaian yaitu pertama, pembelajaran kolaboratif dengan case study atau project yang memiliki bobot 50%. Aktivitas ini juga sebagai bentuk integrasi dari praktikum. Sisa 50% bobot terbagi menjadi yaitu kuis dengan bobot 5%, tugas 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran tatap muka di kelas. Baik,
selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke. Ini pertemuan pertama kita di mata kuliah fitopatologi. Mata kuliah ini 3 SKS ya. Jadi 2 teori, 1 praktikum. Harapannya setelah mengikuti mata kuliah fitopatologi ini kalian akan memahami apa itu tentang fitopatologi, kemudian mampu memahami masalah terkait fitopatologi dan mungkin juga memberikan solusi kepada masyarakat begitu ya terkait dengan fitopatologi ini. Oke, kita mulai ya tentang fitopatologi. Jadi fitopatologi adalah mata kuliah yang merupakan cabang ilmu biologi pada dasarnya. Ya, jadi fiton itu adalah tumbuhan, gitu. Kemudian patos itu menderita, logos itu adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi fitopatologi pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit tumbuhan. Itu ya. Jadi itu adalah fitopatologi. Nah, kenapa fitopatologi itu penting untuk dikaji atau dipelajari begitu ya? Karena penyakit tumbuhan ini akan mengakibatkan yang kita sebut sebagai kehilangan hasil, gitu ya. Jadi akan menyebabkan kerugian yang mengakibatkan produksi dan juga mungkin keuntungan itu berkurang karena adanya penyakit pada tumbuhan. Nah, kerugian itu bisa secara langsung dan bisa juga secara tidak langsung. Ya, kalau secara langsung yang pertama adalah mengurangi kualitas hasil. Ya, jadi karat kedelai misalnya akan menurunkan 40-90%, begitu. Kemudian bercak belas pada padi itu akan menurunkan sampai 80%. Dan karat jagung itu bisa sampai 40%. Jadi produksi yang harusnya bisa 100% itu akan berkurang, bisa setengah bahkan hampir tidak akan panen begitu. Ya, jadi akan menyebabkan penurunan produksi begitu. Itu yang pertama. Jadi kenapa itu penting kita pelajari? Ya maksudnya adalah supaya kerugian produksi ini tidak terjadi begitu. Nah, yang kedua secara langsung juga adalah menurunkan mutu atau kualitas gitu ya. Jadi menurunkan mutu. Kalau kita lihat ada kentang yang mengalami kudis atau cabai yang mengalami penyakit antraknosa, tentu kalau kita ke pasar kan kita tidak ingin beli gitu ya, karena terlihat tidak cantik, tidak bagus begitu ya. Jadi kita tidak ingin beli yang produk pertanian seperti itu. Justru yang kita inginkan yang mulus kulitnya, kentangnya begitu ya, atau tidak ada luka begitu ya di produk pertanian yang kita beli gitu. Jadi akan menurunkan kualitas begitu ya, akan menurunkan kualitas. Jadi contohnya ini adalah kudis kentang dan antraknosa Coleotrichum yang menyerang pada tanaman cabai gitu. Nah, selanjutnya adalah kerugian secara langsung adalah biaya pengelolaan dan perlindungan tanaman itu akan meningkat, jelas ya. Jadi pasti kita akan berusaha untuk melindungi tanaman kita dengan memberikan perlindungan, entah itu perlakuan menggunakan pestisida begitu ya, atau kita berusaha untuk melindunginya dengan memberikan tanaman yang tahan begitu dari awal. Nah, itu butuh biaya gitu ya. Jadi biaya yang kita keluarkan itu tidak sedikit gitu. Jadi yang mengakibatkan otomatis kalau kita memberikan pestisida, kita pasti kan meminta orang atau kita sendiri pasti melakukan penyemprotan. Itu kan butuh tenaga begitu dan biaya juga. Jadi yang dikeluarkan untuk produksi itu akan semakin tinggi gitu ya. Jadi itu mengakibatkan kerugian. Ya.
Jadi harapannya kan kita untung sebanyak-banyaknya ya, tapi karena ada penyakit pada tumbuhan, maka produksi itu menurun, kualitas itu tidak baik, begitu biaya operasional yang kita keluarkan itu akan tinggi begitu. Jadi bukannya untung malah jadi tidak untung gitu. Nah itu secara langsung. Yang selanjutnya juga adalah gangguan kesehatan ya. Karena patogen-patogen yang menyerang tumbuhan ini memang tidak menyerang manusia begitu, tapi saat dia menjangkiti tanaman dia akan memproduksi toksin ya, menyebabkan racun pada manusia yang mengkonsumsi begitu ya. Nah racun-racun ini bisa menyebabkan karsinogenik ya, atau kemandulan begitu ya. Jadi resikonya cukup tinggi. Kalau kita bicara soal penyakit ya, penyakit itu sudah eksis sejak manusia itu melakukan budidaya gitu ya. Dari zaman Mesir kuno, India kuno, catatan sejarah juga sudah memperlihatkan bahwa ada aktivitas organisme yang menghambat produksi pertanian gitu ya. Mungkin di zaman-zaman itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ilmiah, misalnya adalah kutukan begitu ya. Jadi tapi saat ini kita paham bahwa produksi pertanian itu sangat dihambat oleh yang namanya patogen tanaman, penyebab penyakit gitu. Ini sudah eksis dari zaman dulu gitu ya, sudah eksis. Jadi bahkan yang dulu itu mungkin ada di satu lokasi kemudian tersebar ke banyak tempat begitu ya. Karena peran dari manusia itu sendiri. Kita itu manusia adalah orang yang mungkin bisa menekan supaya penyakit itu tidak terjadi, tidak berkembang, tapi manusia juga lah yang memiliki peran menyebarkan penyakit tersebut secara tidak sadar ya, tidak sadar. Karena manusia bisa beraktivitas pindah tempat dalam waktu singkat dari satu lokasi ke lokasi gitu, tanpa sadar mungkin dia aktivitasnya itu adalah menyebarkan patogen dan menyebabkan penyakit yang awalnya hanya di satu lokasi pindah ke lokasi yang lain begitu. Nah, contohnya ini adalah Fusarium oxysporum forma spesialis cubensi. Forma spesialis itu artinya patogen ini khusus menyerang tanaman pisang. Nah, tanaman pisang itu adalah tanaman asli Indonesia ya, origin spesiesnya itu adalah asli Indonesia. Jadi tanaman yang keanekaragamannya sangat tinggi di Indonesia, pusat asalnya itu Indonesia. Nah, karena pusat asalnya Indonesia, maka penyakitnya juga keragamannya sangat tinggi, itu ada di Indonesia begitu. Nah, karena pisang ini adalah salah satu buah yang disukai oleh masyarakat tidak hanya di Asia tetapi juga di dunia, karena mungkin flavornya tidak seperti buah-buah tropis yang lain yang memiliki cita rasa bau menyengat begitu, tapi pisang ini bisa dikatakan aromanya lebih lembut, maka itu sangat disukai oleh orang-orang Eropa misalnya ya. Nah, saat tahun 1800-an atau menjelang 1900, pisang itu mulai dikembangkan atau dibudidayakan di luar daerah di Asia tropis, Indonesia sekitarnya, itu dibawalah salah satunya adalah ke daerah Amerika Tengah yaitu di Panama begitu. Dibudidayakanlah besar-besaran di situ. Ya, varietas yang dikembangkan adalah Gros Michel namanya, ya, Gros Michel. Jadi dibawalah dikembangkan di situ. Ya karena flavornya enak gitu ya, tidak begitu menyengat baunya begitu. Di luar orang-orang Asia pasti suka begitu. Kalau kita mungkin bilangnya Gros Michel ini adalah pisang Ambon, ya pisang Ambon, gitu ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Vincent. Sudah dijelaskan bahwa memang banyak faktor yang melatar belakangi dari penyakit tumbuhan yang ada di sekitar kita. Pak, saya ingin bertanya, tadi ada menjelaskan terkait dengan sistem monokultur, hortikultur, dan terutama untuk rotasi tanam, Pak. Pada masyarakat lokal, Pak,
tidak mengenal untuk rotasi tanam, terutama di Dayak. Karena memang pada musim-musim tertentu, terutama untuk musim penghujan di bulan November, itu akan dilakukan penanaman padi dan bahkan selalu di lahan yang sama. Meskipun memang ada metode tentang lahan berpindah, tetapi karena mungkin efisiensi lahan sekarang, maka untuk lahan berpindah itu sudah jarang dilakukan. Baik, begini. Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat Dayak begitu, kita harus memahami bahwa masyarakat ini membuka lahan pada dasarnya, pada umumnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, gitu. Jadi sedikit berbeda dengan pertanian-pertanian modern yang orientasinya adalah keuntungan semata, begitu. Jadi produksi untuk dijual, begitu. Di masyarakat tradisional di Kalimantan begitu, jadi mereka menanam itu dengan pola yang polikultur, jadi campuran begitu. Jadi di sana ada padi, kemudian juga mungkin ada timun begitu, ada terong, ada cabai dan ada sawi di dalam satu lokasi yang sama begitu ya. Begitu, ada lokasi sama. Jadi prinsip ini tidak ada di pertanian-pertanian yang mengorientasikan diri untuk hanya mendapatkan keuntungan, gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat sebetulnya adalah secara tidak sadar itu adalah melindungi lahannya itu supaya tidak terjadi yang namanya epidemi, gitu. Itu yang kita sebut sebagai ketahanan ekologi, ya. Jadi ketahanan ekologi. Jadi saat patogen itu, misalnya sporanya itu diterbangkan oleh angin begitu, atau virus yang disebarkan oleh vektor untuk serangga, itu kan dia harus berusaha untuk menemukan inangnya. Di pola tanam monokultur itu dia dengan mudah akan mendapatkan inangnya, menemukan inangnya itu mudah sekali. Tetapi dengan pertanian masyarakat tradisional di Dayak begitu, si kutu ini mungkin akan bingung gitu ya, karena ada gangguan sinyal yang dilepaskan oleh tanaman-tanaman yang bukan inangnya gitu. Jadi tertutup gitu. Itulah yang menyebabkan dia terhindar begitu ya. Di satu sisi terhindar. Nah, apakah pola tanam yang seperti ini perlu juga rotasi tanam? Sebetulnya masyarakat Dayak pun saat dia menanam padi begitu, saat dia panen begitu, di sela-selanya itu nanti akan tumbuh tanaman misalnya timun begitu. Itu secara tidak langsung mereka sebenarnya sudah melakukan pola rotasi tanam. Nanti setelah hujan itu datang begitu, mereka akan tanam lagi itu padi di situ. Jadi memang tidak seperti gambaran pertanian modern di mana tanam monokultur begitu, panen kemudian ditebang begitu, atau dipanen habis kemudian diganti lagi tanaman yang lain begitu. Tapi secara tidak langsung apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat tradisional di Dayak di Kalimantan itu adalah menerapkan yang polikultur satu, dan juga dia ada pergantian tanaman begitu. Karena memang padi di daerah Kalimantan kan padinya bukan padi bukan padi basah ya, padi kering gitu. Nah, padi kering itu kalau bisa ditanam pasti adalah di musim penghujan begitu. Jadi otomatis mereka tidak akan menanam itu terus panjang tahun. Jadi setelah padinya dipanen, timunnya itu akan menjalar kemana-mana, dia akan panen timunnya gitu. Mungkin sebelum padi itu tumbuh tinggi, mereka sudah panen sawi dulu, gitu ya. Jadi sebenarnya masyarakat tradisional adalah masyarakat yang sudah menerapkan usaha-usaha pencegahan untuk terjadi penyakit, gitu. Tapi memang dari sisi orientasi profit, memang tidak, gitu ya, karena kebutuhannya adalah untuk kebutuhan sendiri.
Kalaupun ada lebihnya ya mungkin dijual, tapi bukan untuk betul-betul seperti pertanian-pertanian monokultur modern gitu. Jadi ya sebetulnya kalau edukasi malah kita support gitu ya, karena itu sudah hal yang baik begitu ya, sudah hal yang baik karena kita harus melihat latar belakang kondisi budaya atau kultur gitu. Jadi jangan sampai kita bilang apa yang kita Bapak Ibu yang lakukan itu salah gitu, tidak begitu ya. Boleh silakan kalau mau bertanya. Mau bertanya misalnya ini kan di lahan pertanian ini melakukan namanya rotasi tanaman, tetapi melakukan rotasi tanamannya ini menggunakan polikulturnya yang familinya sama. Oh, gitu. Nah itu misalnya nih sebelumnya tuh ada tanaman yang terkena penyakit Pythium yang menyebabkan layu pada pangkal tanamannya. Nah itu kan misalnya dia pertama menggunakan tanaman cabai, terus berganti lagi sama tanaman tomat. Nah itu kan familinya sama tuh Pak. Nah itu tuh bisa ada kemungkinan terkena juga kah tanaman tomatnya atau enggak Pak? Oke, baik. Oke. Jadi untuk rotasi tanam itu diusahakan yang beda famili ya, yang jauh kerabatnya gitu ya. Kalau misalnya tanaman cabai memang dengan tomat itu berbeda ini ya. Misalnya kalau misalnya habis tanam tomat dengan kentang itu kan sama-sama solanum, maka jangan begitu. Baiknya ya kalau misalnya habis dari cabai mungkin atau tomat kita ganti dengan jagung gitu, yang betul-betul beda begitu ya, karena kita memang ingin memutus siklus hidupnya begitu ya, jadi yang betul-betul jauh gitu. Jadi disarankan untuk mengganti yang memang jauh begitu. Artinya nanti dari jagung kita bisa ganti dengan kacang gitu ya, dengan kacang. Jadi supaya betul-betul si patogen ini tuh tidak punya potensi untuk mengembangkan koevolusi segera sehingga menyebabkan penyakit pada inang tanaman sejenisnya atau satu famili yang sama gitu ya. Jadi disarankan untuk diganti ya. Kan kalau yang solanum ya, solanum itu ada tomat, kentang, terus terong gitu ya. Jadi kalau sudah tomat berarti hindarilah terong, hindarilah kentang gitu ya. Jadi termasuk terong pipit kalau di sini juga sama, itu termasuk terong asam ya. Jadi tidak kita tanam itu. Apalagi kalau di lokasi tersebut memang endemi ya, sudah menjadi sarangnya patogen tersebut. Jadi ya tidak kita tanam tanaman famili tersebut. Jadi kita ganti tanaman yang lain. Begitu, Septi, paham? Oke, terima kasih. Begitu. Ada lagi sebelum kita kuis? Oke, silakan. Nah, kan saya Sartika Marbun, di sini saya mau bertanya, Pak. Nah, sebelumnya kan saya pernah ke perkebunan cabai, Pak. Nah, di perkebunan itu kan tanaman cabai ini banyak terserang penyakit layu. Nah, penyakit layu ini yang saya ketahui kan, Pak, bukan hanya layu fusarium, ada juga yang disebabkan oleh layu bakteri. Nah, apakah jika pengamatan secara makroskopis di lapangan bisa dibedakan antara penyakit layu fusarium dan layu bakteri, atau hanya bisa dibedakan secara mikroskopis di laboratorium? Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih ya, rekan. Itu sebetulnya akan disampaikan di materi yang selanjutnya begitu ya, karena di tema atau di materi identifikasi patogen penyebab penyakit pada tumbuhan. Jadi Bapak jelaskan di sini. Jadi untuk penyakit layu akibat bakteri dan fungi oleh fusarium itu memang berbeda secara gejala. Kalau fusarium itu gejalanya adalah penguningan itu muncul dari daun paling tua, paling bawah, itu perlahan. Kemudian nanti dari bawah kuning, layu, kemudian naik ke atas begitu. Jadi perlahan begitu. Nah, sedangkan layu bakteri kadang-kadang memang diikuti penguningan begitu. Tetapi kadang-kadang tidak. Jadi tetap hijau, tetapi dia akan tiba-tiba di siang hari itu dia akan layu. Tapi nanti di sore hari dia itu seperti segar kembali begitu. Jadi proses terjadi terjadi kelayuannya kalau layu bakteri itu jauh lebih cepat. Nah, kemudian kalau kita potong batangnya, kemudian kita
letakkan di gelas yang berisi air bersih, begitu, air putih yang bening, begitu. Kalau fusarium kita celupkan itu dia tidak akan menghasilkan aliran massa bakteri seperti asap begitu ya, seperti asap begitu. Tapi kalau akibat bakteri pas kita potong, kita celupkan, itu nanti akan ada aliran massa bakteri. Jadi ada aliran halus tipis seperti asap tipis begitu. Itu menunjukkan bahwa tanaman tersebut terkena patogen dari kelompok bakteri begitu. Jadi bisa mudah diidentifikasi begitu ya. Meskipun untuk beberapa penyakit lain butuh teknik-teknik laboratorium yang lebih dalam begitu ya. Tapi untuk kasus yang disampaikan oleh Sartika tadi bisa mudah diidentifikasi seperti itu ya. Jadi bisa dipahami. Oke, baik, terima kasih. Oke, Bapak akan bagikan dulu kertasnya begitu. Oke. Silakan tulis nama itu, bisa tolong dibantu. Bisa tulis nama itu. Pertanyaan pertama mudah gitu. Kenapa rotasi tanam dapat memutus siklus penyakit? Ya. Silakan kerjakan. Oke. Selanjutnya ini adalah patogen yang menyebabkan penyakit layu pada tanaman pisang apa? Gitu. Jadi, oke, silakan dikerjakan. Baik. Untuk jawaban pertama apa? Ada yang tahu? Yang tahu apa? Oke, sehingga bisa meminimalisir patogen yang sama yang awalnya dengan tumbuhan yang pertama, sehingga di tumbuhan yang baru ini tidak didapatkan. Oke. Berarti kata kuncinya adalah tidak tersedianya makanan atau inangnya gitu ya, sehingga bisa memutus siklus hidupnya, tidak bisa berkembang gitu. Good, bagus, terima kasih. Habis begitu. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian sudah hadir pada perkuliahan pada siang hari ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya. Ya. Demikian proses pembelajaran mata kuliah fitopatologi yang saya buat. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.